Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Pratama dan rekan saya dua orang, yaitu yang pertama Muhammad Yusuf dan yang kedua Ferdi Nurul Fadilah. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil kajian kami mengenai Gedung Merdeka di Kota Bandung, yaitu kajiannya meliputi kondisi bangunan, lalu material, sejarah, nilai penting, dan rekomendasi pelestariannya. Nah, gedung ini tuh awalnya tuh bernama Creative Concordia. Kemudian direnovasi dengan gaya Art Deco-nya pada tahun 1926 sampai 1928. Nah, saat ini gedung mereka ini tuh berfungsi sebagai museum konferensi Asia Afrika sekaligus bangunan cagar budaya di Kota Bandung. Lalu selanjutnya masuk pada hasil observasi kami tentang Gedung Merdeka. Satunya itu berada di Jalan Asia Afrika dan menjadi salah satu landmark Kota Bandung. Bangunan ini memiliki fasad dengan bergayanya Art Deco dengan bentuk simetris dan dominasi warna putih. Secara umum, kondisi ini tuh sangat baik meskipun ditemukan beberapa kerusakan ringan seperti catnya mengelupas, lalu terdapat noda lembab dan terdapat lumutnya juga. Nah, interior ruang konferensi Asia Afrika juga masih terawat dan mempertahankan tata ruang secara aslinya. Selanjutnya kita akan masuk pada tahap detail dan kerusakan. Pada elemen bangunan, sebagian besar itu pintu dan kusennya itu masih kayak yang dulu, yaitu materialnya menggunakan kayu, jadi masih dipertahankan gitu. Nah, lalu berdasarkan hasil observasi kita itu ditemukan beberapa kerusakan ringan seperti pengelupasan cat dan plester pada sudut dinding, lalu terdapat noda lembab dan lumut di bagian bawah dinding, serta kerusakan finishing pada kaki kolom itu akibat usia dan benturan. Selain itu terdapat retak rambut dan rempasan air itu di beberapa titik. Nah, si kerusakan tersebut itu belum mempengaruhi struktur utamanya, namun perlu segera ditangani agar tidak berkembang menjadi kerusakan yang lebih serius terhadap gedungnya gitu. Tahap berikutnya yaitu tentang material bangunan. Gedung Merdeka itu menggunakan struktur beton bertulang, lalu dindingnya itu menggunakan bata yang diplester dan lalu dicat, lalu lantainya juga itu menggunakan marmer, pintu serta kusen jendelanya itu juga menggunakan kayu, dan atapnya itu menggunakan genteng dari tanah liat. Nah, secara umum hasil observasi kita itu pada material itu masih dalam kondisi baik dan sebagian besar elemennya tetap dipertahankan. Namun pada beberapa bagian itu ditemukan pelapukan finishing dan pengelupasan cat dan plesterannya, serta terdapat noda lembab akibat usia terhadap bangunan dan pengaruh cuaca. Lalu kita akan lanjut ke bahasan yaitu sejarahnya. Saya akan menjelaskan singkat aja. Jadi Gedung Merdeka itu dibangun pada akhir abad ke-19 sebagai Societas Concordia dan menggunakan lokasi itu konferensi Asia Afrika yang dihadiri 29 negara, dan dalam peristiwa tersebut itu menjadi tonggak penting dalam perjuangan solidaritas, perdamaian, dan anti kolonialisme. Jadi kini bangunan itu difungsikan sebagai museum konferensi Asia Afrika. Jadi pada Gedung Merdeka itu memiliki nilai sejarah, arsitektur, budaya, pendidikan, dan pariwisata. Nah, selain menjadi saksi konferensi Asia Afrika, bangunan ini juga merupakan salah satu contoh terbaik arsitektur Art Deco yang berada di Kota Bandung yang masih terjaga dengan keasliannya. Selanjutnya kita akan masuk pada rekomendasi. Salah satunya dalam pelestarian Gedung Merdeka itu perlu dilakukan melalui perawatan rutin, penanganan terhadap kerusakannya, dan penggunaan material yang sesuai dengan material asli. Dengan upaya tersebut, keaslian bangunannya itu dapat tetap terjaga sehingga Gedung Merdeka ini dapat terus berfungsi sebagai warisan budaya dan sarana edukasi bagi generasi yang datang.